Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah pengajian fikrah kajian online MSI yang saya hormati dan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah rabbil alamin, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian dapat bertemu kembali melalui kajian online setiap hari Kamis malam, masih dalam suasana yang menggembirakan, masih dalam suasana sehat walafiat. Di tengah-tengah kita akan mengakhiri puasa Ramadan yang hari ini sampai pada hari yang ke-21, besok masuk ke 22. Lebih dahulu seperti biasa, marilah kita memohon hidayah kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kaji bersama malam hari ini diridhoi oleh Allah, membawa hasil yang bermanfaat dan membawa maslahah bagi kehidupan kita mendatang fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah pengajian yang saya hormati, saya akan melanjutkan bahasan saya tentang doa khas Ramadan yang sudah 22 kali, 22 malam ini kita baca setiap malamnya 3 kali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ini ujungnya, ini intinya. Sebagaimana 3 kali pertemuan saya sampaikan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya perbanyaklah kamu sekalian di bulan Ramadan melakukan 4 hal. Yang pertama, syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, untuk menguatkan akidah tauhid kita sebagai dasar pondasi kehidupan kita sebagai orang muslim, orang mukmin. Yang kedua, dianjurkan oleh Nabi sering-sering baca istighfar di bulan Ramadan untuk menghapus kesalahan kita 1 tahun yang lalu. Karena bagaimanapun kita manusia yang lemah, tidak bisa lepas dari salah, maka kesempatan Ramadan ini penuh untuk penghapusan salah dan dosa kita. Lalu yang ketiga dan keempat, ini doa intinya. Inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Jamaah sekalian, rahasia yang ketiga yang akan kita bahas. Karena yang ketiga, yang maksud saya yang keempat ya, yang ketiga sudah kita bahas pada pertemuan yang ketiga. Inni as'aluka ridhaka wal jannah. Bagaimana hidup ini sesuai dengan doa kita ini mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah meridhoi jalan hidup kita, apapun yang kita lakukan, sekecil kebaikan mithqala dzarrah akan dibalas oleh Allah sebanyak-banyaknya tak terhingga dan puncaknya surga. Lalu yang ketiga ini, a'udzubika min syakhatika wan nar, mohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak dimurkai oleh Allah. Karena murka Allah lah yang menyebabkan manusia sengsara dunia dan akhirat. Maka ketika Nabi ditanya tentang 2 hal ini, beliau jawab,
bahwa ridho Allah itu ada dalam dua hal yang pokok. Sikap takwa kepada Allah dan baiknya budi pekerti ketika bergaul dengan lingkungan di mana kita berada. Dua hal sudah diantarkan oleh Ramadan ke arah ke sini. Puasa Ramadan yang kita jalani tujuan utamanya la'allakum tattaqun, menjadi orang takwa, dan bahasanya sudah kita maklumi. Yang kedua, melalui lapar dan perut ini kita diasah agar sinyal lapar ini membuahkan sikap toleransi, tepos liro, tenggang rasa, karena kita merasakan bagaimana penderitaan orang lain, yang dari berangkat dari ini akhlakul karimah akan menjadi hiasan hidup kita. Kalau dua hal ini seiring sejalan sudah kita lakukan, Allah meridhoi kita. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati itu. Kemudian ketika Nabi ditanya tentang murka Allah yang menyebabkan orang banyak masuk neraka, beliau jawab ada dua hal. Al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Mohon maaf. Nah, puasa Ramadan batalnya yang paling pokok menurut hukum fikih mulut dan farji. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut akan membatalkan puasa. Melakukan hubungan biologis walaupun milik sendiri yang semula halal menjadi tidak boleh dan dilarang. Dosanya besar, sanksinya juga besar. Artinya apa? Kendalikan mulut dan kendalikan ini. Ini pesan sponsor kehidupan kita, pesan sponsor Ramadan. Jamaah sekalian, pada pertemuan yang ketiga saya sudah menjelaskan bahwa murka Allah itu terletak ke dalam pengendalian mulut dan farji. Nah, mulut ini apanya? Yang masuk. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut adalah makan, minum, dan apapun yang bisa kita masukkan. Nah, kalau kita tidak hati-hati memasukkan sesuatu ke dalam mulut, Allah akan murka kepada kita. Ujungnya di akhirat neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, bahasan memasukkan ini sudah kita bahas kemarin, Kamis yang lalu. Artinya, intinya Allah dan Rasulnya sudah wanti-wanti pesan betul. Makan minumlah, cari bahan-bahan yang halal, yang thayyib, yang sesuai aturan permainan agama, permainan hukum, undang-undang yang berlaku. Selamat hidup kita. Namun iblis dan anak buahnya setan selalu menggoda merayu anak cucu Adam lewat mulut ini, agar kita memasukkan sesuatu tanpa peduli undang-undang, peraturan, dan hukum. Kalau itu, nah ini murka Allah. Itu yang memasukkan. Maka sekarang gilirannya untuk kita teruskan apa yang keluar dari mulut. Kalau yang masuk itu bahan makan minum, dan yang keluar apalagi kalau tidak suara, apalagi kalau tidak perkataan. Nah, ini yang akan kita bahas malam hari ini. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah perintah kepada kita dan melarang kepada kita untuk berkata buruk. Yang diperintah adalah berkata baik. Sawangane, kata bahasa Jawanya, suara yang keluar dari mulut ini berdampak luas sekali. Ketekanan suara sama. Kalau dihurufkan Latin sama. Tapi bagi pendengar, bagi yang menerima suara-suara kita, akan terpecah menjadi dua baik, dua kelompok, yakni perkataan yang baik dan perkataan yang buruk. Nah, dari sinilah kita berangkat untuk memahami betul puasa Ramadan ini tidak hanya sekedar mengendalikan dari makan minum, tapi hendaknya ketika kita bersuara, berkata pun juga kita kendalikan. Coba kita lihat firman Allah terkait dengan ini. Di surat Al-Ahzab ayat 70, Allah panggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini terjemahnya, coba dilihat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah kalian semuanya. Nah, takwa Allah sudah kita ketahui, menjalani melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Ini sudah kita lakukan. Kalimat berikutnya,
wa qulu qaulan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang baik dan benar. Kata-kata, suara, kalimat yang kita lakukan benar, sidqun. Dan itu juga mengandung kebaikan dan kebenaran. Itu sadid. Maka janji Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah, perkataan kita baik dan benar, niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian perbuatan-perbuatan kita. Suara yang kita keluarkan dari mulut, kalimat-kalimat yang kita keluarkan dari mulut yang baik dan benar, mempengaruhi perilaku tindak tanduk kita. Itu janji Allah. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki perilaku hidup kita. Lebih daripada itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni salah dan dosa kita. Sawangannya, sekali lagi sawangannya, kita hanya berkata baik. Kesalahan khilaf salah kita kemarin-kemarin itu otomatis akan diampuni oleh Allah kalau kita berkata sadid. Itu janji Allah di surat Al-Ahzab ayat 70 ini. Di Al-Quran jamaah sekalian, sadid itu 2 kali difirmankan oleh Allah. Yang satu di surat Al-Ahzab ayat 70 tadi, dan yang lain di surat An-Nisa ayat 9. Ini ayatnya untuk memanggil orang tua yang punya anak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Coba terjemahnya. Wahai orang tua yang punya anak-anak, ini panggilannya. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anaknya menjadi anak-anak yang lemah. Kita sebagai bapak, sebagai ibu, orang tua yang diamanati oleh Allah, anak-anak kita, cucu-cucu kita, diingatkan oleh Allah melalui ayat ini. Hendaknya punya rasa khawatir, kekhawatiran. Ketika kita nanti selaku orang tua sudah ditarik dari peredaran hidup di dunia oleh Allah alias wafat, anak-anak kita, generasi kita jangan sampai menjadi generasi yang lemah. Kalau anak cucu kita biarkan sebebas-bebasnya menjadi generasi lemah, maka masa depannya mengkhawatirkan, kata Allah. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Orang tua mendidik anaknya bertakwa kepada Allah. Lebih dahulu selaku bapak ibu, ingar sosung tulodo, uswatun hasanah, menjadi orang tua yang bertakwa kepada Allah. Anak pun, kata orang Jawa, kacang kaisok ninggal nolan jarane. Anak akan menurut perilaku, aturan, arahan orang tua, menjadi takwa Allah. Lalu dalam hal menghadapi anak-anak ini, pesan Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya lah selaku orang tua sering mengucapkan perkataan-perkataan yang sadid, yang baik, yang benar. Mengapa orang tua disebut guru yang pertama dan utama? Karena bagi anak-anak dan cucu kita, idola di rumah tangga adalah bapak dan ibu. Kata-kata yang keluar dari bapak ibunya santun, benar dan sopan, maka anak-anak kan bicara sopan dan santun. Ketika orang tua suka berbohong, caci maki, sumpah serapah, maka anak-anak pun akan meniru seperti itu. Saying is learning, kata orang sana. Bagi anak-anak, melihat itu adalah belajar, mendengar itu adalah belajar. Maka ketika orang tuanya memenuhi perintah Allah, wal yaqulu qaulan sadida, berkata di hadapan anak-anak dengan benar, dengan baik, maka anak-anak pun akan meniru perkataan benar. 2 kata di Al-Quran, qaulan sadida. Nah, ada lagi qaulan karima. Di surat Al-Isra ayat 23, ketika Allah mengingatkan kepada anak-anak cucu-cucu kita, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Anak-anak, kalau kalian masih ditunggu oleh orang tua kalian berdua, bapak ibu, jangan sekali-kali kalian mengatakan kepada kedua beliau ini perkataan satu kata, gitu saja. Apalagi jangan kamu membentak keduanya.
Sebaliknya, kullahuma qaulan karima, berkatalah kepada kedua beliau itu perkataan yang karim, yang mulia, yang santun. Tekanannya lebih rendah dari tekanan suara orang tua. Itu. Demikian juga kalimat-kalimat yang dipakai untuk berbicara dengan orang tua tentu memakai kalimat-kalimat yang santun untuk memuliakan orang tua. Itu qaulan karimah. Jadi anak, cucu, murid kepada guru, bawahan kepada atasan dan seterusnya, hendaknya kalau berhadapan dan bicara kepada seniornya qaulan karimah, perkataan yang mulia, yang menghormati, yang santun, yang sopan. Itu yang kedua. Yang ketiga di surat Thaha ayat 44. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, raja yang sombong itu. Maka Allah pesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun berbicara kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan Fir'aun bisa ingat, bisa takut. Nah, ini barangkali pesan kepada dai, kepada mubaligh, kepada siapapun yang mengajak kebaikan, dakwah kepada semua pihak. Hendaknya ketika berdakwah itu qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, tidak caci maki, tidak menebarkan ujar kebencian, tidak menghina meremehkan orang. Itu qaulan layyinan. Nabi Musa dan Nabi Harun berhadapan dengan Fir'aun, raja sombong, oleh Allah diperintah qaulan layyinan. Berdakwalah untuk mengajak orang menuju kebaikan itu dengan perkataan yang lemah lembut. Ini qaul, perintah Allah. Maka kalau saya skema, Allah perintah berbicara itu ada yang sadidan, ada yang kariman, dan ada yang layyinan. Sadid itu bermakna baik dan benar. Karim itu mulia dan sopan, santun. Layyin itu lemah lembut. Nah, tiga hal inilah kalau kita gabungkan jadi satu, orang dimuliakan orang karena mulut, karena perkataan. Nah, oleh karena itu ke depan, bagaimana kita berbicara kepada semua pihak, ke atasan, ke samping, ke bawah, Allah pesan tiga hal. Sadid, karim, layyin. Baik dan sopan, memuliakan, lemah lembut. Maka itulah, kata Nabi, ciri khas orang mukmin. Nah, puasa Ramadan kita dilatih untuk itu. Maka Nabi bersabda bahwa kalau kita sudah berkata baik seperti tadi itu, nilainya tidak hanya pahala, tidak hanya ampunan, tidak hanya perbaikan. Tapi ini sama dengan nilai sedekah. Apalagi di akhir Ramadan ini, jamaah sekalian, akhir-akhir ini kita diajak, digerakkan oleh semua pihak untuk segera menunaikan, mengeluarkan zakat, zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, bantuan, hadiah apapun di akhir Ramadan ini. Maka tidak semua orang mampu mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Gantinya paling ringan Nabi menyatakan, berkatalah yang sopan, berkatalah yang baik, berkatalah yang santun, nilai pahalanya sama dengan sedekah dengan uang. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Inilah yang diajarkan agama kepada kita. Maka sebagai ukuran standar orang mukmin yang paling minim, coba lihat hadis Nabi muttafaq alaih dari Abu Hurairah sudah terkenal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut aw liyaskut. Barang siapa yang mengaku dirinya percaya, beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat nanti, bahwa ada balasan di akhirat nanti baik maupun buruk, maka ketika bergaul dengan siapapun berkatalah yang baik. Tadi itu perkataan khair itu ada dalam Al-Quran. Sadid, karim, mulia, layyin. Tiga serangkai itu tadi
oleh Nabi disebut falyakul khairan, berkatalah yang baik. Kalau memang dirasa tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Puasa Ramadan melatih kita kepada kita sehari-hari untuk berkata baik kalau ingin puasa kita diterima oleh Allah. Kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ini sudah kita fahami hadis-hadis seperti ini. Oleh karena itulah sebaliknya Ramadan akan hangus nilai pahala yang banyak kalau kita tidak berkata baik alias berkata buruk. Sekarang kebalikannya, mari kita bicarakan apa perkataan buruk yang dilarang. Nabi menyatakan, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, laisal mu'minu, bukanlah orang mukmin bitta'ani, kalau dia tukang menghina nasab. Jangan sekali-kali menghina bapak, ibu, kakek, nenek, orang lain saudara kita. Menghina nasab ke atas itu kehormatan bagi orang-orang, bagi siapapun orangnya. Serendah-rendah martabat orang di muka orang banyak. Kalau orang tua dicanda, dihina, sakit rasanya. Kehormatan ini jatuh. Karena itu Nabi mengingatkan orang mukmin bukanlah orang mukmin yang biasa menghina nasab keturunan orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, termasuk dosa besar kalau ada seseorang mencaci maki, bahasa Surabayani, misui orang tuanya sendiri. Sahabat tanya, loh Nabi masa ada orang tua anak menghina, memisui, mencaci maki orang tuanya sendiri? Ya tidak langsung. Dia bergurau dengan temannya, sebayanya, lalu nyandak orang tua, bapaknya dihina, ibunya dihina, akhirnya teman yang merasa orang tuanya dicaci maki, tidak terima, balas mencaci maki orang tua kita sendiri, itu kan bandul, seperti misui orang tua sendiri. Karena itu bagi kita dan anak cucu kita, guyon ya guyon, bergurau, jangan sampai istilah Jawanya nyandak wong tua. Itu bukan orang mukmin yang suka menghina orang tua orang lain, keturunan nasab. Yang kedua walaan, suka mengutuk, suka mendoakan buruk kepada orang lain. Coba uswatun hasanah itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu 13 tahun dicaci maki, dihina, dizolimi lahir batin oleh kufar Mekah, sepatah kata pun Nabi tidak pernah mendoakan buruk kepada mereka. Yang terkenal setelah dicaci maki, dilempari batu di Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, mereka ini masih belum mengerti, buka hati mereka ya Allah, beri hidayah, ampuni mereka, tuntun mereka ke arah kebenaran. Nah, walaupun kita disakiti oleh orang ini orang mukmin tidak akan membalas dengan kutukan, dengan doa elek. Nah, saya ingat ibu-ibu, maaf kalau ada anak cucu goda ibu, ya kan taruhlah beti nakal ya apa. Nabi wanti-wanti kepada para kaum ibu, jangan doakan buruk anak-anak. Ini la'an termasuk. Misalnya, naudzubillah min dzalik, digoda anak sedemikian rupa, sudah durhaka anak, ipat-ipat ibu keluar, masya Allah duwe anak siji kau nek beti mandarmu goae kejeguro godir kapokon. Nah, hal seperti itu dilarang oleh Nabi. Jangan menjadi orang yang suka mengutuk. Yang ketiga walal fahish. Fahish itu pelaku keji. Ya keji ya, cermat ini. Walal badhi. Orang mukmin bukanlah orang yang keji mulutnya. Maaf, bahasa Jawa, cermet, ngomongnya kotor, ngedabrus, misuan, epreketek. Saya sering mengatakan istilah epreketek. Itu bukan orang mukmin. 4 hal ini hendaknya dihindari. Jangan suka menghina nasab orang lain, jangan suka mengutuk melaknat orang lain, jangan menjadi orang yang keji perbuatannya, dan yang keempat keji mulut. Cermet mulut ini. Itu bukan orang mukmin. Apalagi puasa, hangus nilai bahasa puasa kita. Jamaah sekalian, orang itu dihormati orang karena mulut.
Maka kalau kita ingin dihormati orang banyak, lingkungan kita jaga mulut. Tetapi kalau kita sudah tidak mampu mengendalikan mulut kita, keluar apa saja sesuai dengan nafsu kita, ini Nabi mengingatkan. Maka al-fuhsyu fi syai'in illa syanahu. Tidaklah keji mulut dalam sesuatu kecuali menjelekkannya. Orang ganteng, kaya, pintar, terhormat, tapi kalau sehari-hari keji mulutnya, jatuh martabat di hadapan orang banyak. Pinter, tapi soge, tapi pangkat, tapi turun martabat ini karena keji mulut. Disinilah kita diingatkan agar supaya menjaga mulut sungguh. Wa makanal haya'u fi syai'in illa zanahu. Lanjutannya hadis, tidaklah sifat malu dalam sesuatu hal kecuali menghiasi pribadi orang. Semakin punya rasa malu, pribadinya dihiasi dengan nilai-nilai budi pekerti yang indah. Karenanya jangan dikira kalau Allah itu tidak maha tahu. Orang bisa saja keluar mulut sendirian, berdua dengan siapapun. Ada yang merekam, ada yang mencatat. Di surat Qaf ayat 18 yang sering mulai kecil kita diajarkan oleh guru-guru agama kita, bahwa di kanan kiri kita ada raqib dan atid. Ini ayatnya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu kata pun yang kita ucapkan dari mulut kita. Seperti tadi itu, ada orang tua, ada anak nyentak wong tua. Bukan nyentak, hanya le rine ona do aku ibu tuh kono ngene cek nggak. Hanya itu, ada raqib, ada atid. Malaikat pengawas dan malaikat pencatat. Dicatat, direkam. Kelak di akhirat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan seterusnya dan seterusnya. Maka karenanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu akhirnya tergantung dalam penjagaan mulut. Kesimpulannya, kita dihormati orang banyak kalau kita bisa berkata yang jujur, berkata yang baik, berkata yang santun, berkata yang lemah lembut. Sebaliknya, ada ungkapan mulutmu adalah harimaumu. Sudah banyak kenyataan, apalagi setelah medsos ini sudah menjadi santapan harian kita siang dan malam. Kalau tadi ada ungkapan mulutmu adalah harimaumu, sekarang lewat medsos saya katakan jari-jarimu adalah serigala bagimu. Undang-undang ITE sudah menyatakan kepada kita, siapa yang menulis di medsos, kemudian di-share, ujar kebencian, fitnah, berita bohong, hak, dan semacamnya, jari-jari kita, mulutnya, tapi jari-jari yang ini sama dengan mewakili mulut kita. Dijaring oleh undang-undang ini, kalau nanti proses pengadilan akan dituntut hukuman 6 tahun penjara. Dendanya berapa? 6 miliar. Ini maksimal. Dan itu sudah banyak yang kena jaring. Karena itu lewat puasa Ramadan kita diingatkan, jaga mulut, baik yang masuk maupun yang keluar. Mudah-mudahan dari sini Ramadan mengantarkan kepada kita dapat ridho Allah, terhindar dari murka Allah karena kita mampu menjaga mulut kita ini. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang saya hormati, kaitannya dengan Ramadan, pesan Nabi seperti ini. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju wal atos. Berapa banyak orang berpuasa Ramadan atau puasa sunnah tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar, haus, lelah. Ketika Nabi menyatakan seperti itu, ada orang tanya, apa sebabnya Nabi? Di hadis yang lain Nabi menyatakan ini, malam yada qaulaz zuri wal amala bihi,
falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa tidak bisa meninggalkan perkataan buruk dan perilaku yang buruk, maka Allah tidak butuh dia tinggalkan makan minum sehari sampai 1 bulan. Kalau saya pakai istilah Jawa, ini puasa seperti ini, gelundung-gelundung semprong. Gelundung semprong. Semprong lampu dulu itu, kalau digulirkan gelundung tapi isinya kosong. Poso sedino sampai 22, apalagi nanti genap 30 hari. Tapi siang-siang malam ngecebret, kaulan zur. Gelundung semprong, nol, tidak ada apa-apanya. Allah tidak butuh. Hadis yang lain menyatakan, ada 5 hal yang bisa menghapus nilai pahala puasa yang bejibun banyaknya. Khamsatun yukhbitus siyam. Apa Nabi katanya? Yang pertama, an-namimah, fitnah adu domba. Yang kedua, berkata dusta, al-kadzib. Yang ketiga, sumpah palsu. Yang keempat, ghibah, menggunjing. 4 hal ini keluar dari mulut orang berpuasa. Maka Allah nggak butuh. Hati-hati. Di sini Nabi mengingatkan, eman, poso itu soro. Tapi kalau tidak mampu mengendalikan mulut yang keluar ini, masuknya mampu tapi keluarnya tidak mampu, gelundung semprong, nol. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan khilaf salah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini apa hadisnya? Khamsatu asya tukhbitus siyam. Ada 5 perkara yang dapat menghapus pahala puasa. Al-kadzib, berkata dusta, wan namimah, adu domba, fitnah, ujar kebencian, wal ghibah, membicarakan keburukan orang lain, menggunjing, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. 4 hal keluar dari mulut. Baru wan nadru bisyahwah, mata melihat dengan syahwat. Jamaah sekalian yang saya hormati, maka kesimpulan akhir dalam hal kaitan puasa ini, Nabi menyatakan laisa syiyam minal akil wasyurbi. Bukanlah yang dinamakan puasa itu hanya sekedar menahan diri dari makan minum saja. Namun hakikat puasa yang sebenarnya innamas syiyam minal lagwi warrafasi. Menahan diri dari kesia-siaan dan kekotoran. Bagaimana perilaku hidup kita ini agar supaya tidak sia-sia, agar tidak kotor. Kalau ini mampu kita kendalikan, Imam Ghazali menaikkan martabat puasa kita, ada 3 tingkatan itu. Puasa umum, puasa khusus, puasa istimewa, qawasil khusus. Puasa umum, pokok nggak makan, nggak minum, nggak nafsu biologis. Puasa khusus, panca indera seluruhnya bisa dikendalikan ke arah yang baik. Yang istimewa, hati dan pikiran kita ikut puasa. Mudah-mudahan kita mampu meningkatkan kualitas puasa kita di tengah-tengah pandemi corona seperti ini lebih kondusif lagi. Allahumma amin. Jamaah sekalian, akhirnya yang kedua yang menyebabkan orang dikutuk oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan akhirat nanti dimasukkan neraka adalah kemaluan, mohon maaf. Penyaluran nafsu seks. Mohon maaf ini agak tabu barangkali. Tapi ini Nabi menyatakan al-famu wal farju, ini pangkal pokok orang dikutuk, dimurkai, dibenci oleh Allah. Nafsu seks adalah fitrah, cinta, kasih dan sayang antara lawan jenis laki dan perempuan adalah satu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia yang harus dinikmati dan disyukuri. Ini yang harus kita. Jadi seks atau nafsu lawan jenis cinta itu anugerah dari Allah, harus dinikmati, harus disyukuri. Namun agama kemudian memberi masalah tergantung penyalurannya, benar apa salah menurut syariat agama Islam. Ini yang harus selalu kita ingat. Coba di surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Satu kalimat itu, lainnya itu nikmat. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan, hub. Akhirnya berubah dalam bahasa Indonesia menjadi hobi. Rasa cinta
pada apa-apa yang diingini syahwat, karena ayat ini ditujukan kepada orang laki-laki, maka orang laki-laki diberi fitrah cinta kepada wanita-wanita, hubbus syahwat minan nisa. Maka sebaliknya kalau ayat ini ditujukan kepada wanita, adalah fitrah kalau wanita itu ada rasa cinta kepada lawan jenisnya laki-laki. Di ujung ayatnya, dzalika mataul hayatid dunya. Inilah kesenangan hidup di dunia yang diberikan Allah kepada umat manusia. Nah, sekarang tergantung penyalurannya. Kalau ingin menyalurkan nafsu biologis ini, maka Allah memberikan perintah, fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikailah wanita-wanita lain yang kamu senangi itu. Nah, kalimat yang atas itu saja yang kita bahas. Yang masna wa sulasa wa ruba' nanti. Di lain waktu kita bicara tentang pernikahan. Cuma surat An-Nisa ayat 3 ini memerintahkan kepada kita umat Islam untuk fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikailah wanita-wanita yang kamu senangi. Perintah nikah. Sehingga kalaupun ada anak-anak muda yang merasa kurang mampu dalam hal finansial, kalau memang semangat ada, kemampuan ada dalam fisik, dan khawatir nanti terjerumus ke dalam hal yang tidak baik, An-Nur ayat 32 perintah kepada kita Allah. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah, ini perintah orang tua ini ya, punya anak-anak. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, kata anak milenial. Kalau anak-anak itu masih jomblo, ayo segera nikahkan. Orang-orang yang layak kawin dari hamba laki perempuan. Kalau memang kondisi mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan mereka dengan karunia-Nya. Iyakunu fuqara, kalau anak-anak yang sudah mampu fisik, mental dan seterusnya, tapi finansialnya masih fuqara, asal ikhlas lillah untuk niat baik pernikahan, yunihimullah. Allah akan memberikan kemampuan, Allah akan memberikan kecukupan. Nah, tapi ya gitu, jangan jadi bonek. Dalam pengertian nekat, tapi ada persiapan, ada kemampuan dan seterusnya. Allah akan memberikan modal untuk itu. Sehingga kepada anak-anak muda yang sudah cukup, Nabi menghimbau, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad, barang siapa di antara kamu sekalian mampu lahir batin serta berkeinginan untuk menikah, falyatazawwad, hendaklah segera menikah. Karena dengan pernikahan fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena pernikahan dapat menundukkan pandangan mata biar tidak jadi mata keranjang, cegak motone jelalatan, wa ahsanu lil faraj, mampu mengendalikan syahwat. Tapi kalau ini tidak mampu, ya karena finansialnya masih belum mampu dan seterusnya, wa malam yastati fa alaihi bisawm. Maka barang siapa tidak mampu menikah karena berbagai macam alasan, hendaknya sering berpuasa. Fa innahu wija, karena puasa itu benteng untuk lebih mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena itu dalam 1 tahun, sebulan kita dilatih puasa Ramadan, dari sini lebih mampu mengendalikan nafsu syahwat. Bagi anak-anak muda yang jomblo-jomblo, kalau memang masih belum mampu untuk menikah, tambahilah dengan puasa-puasa sunat, Senin, Kemis, tengah bulanan Bid, dan hari-hari yang bersejarah itu. Jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Satu ketika ada 3 sahabat zaman Nabi itu ingin masuk surga dengan cara sendiri-sendiri. Singkat kata, ada seorang ini yang tengah malam itu tidak pernah tidur. Qiyamul lail semalam-malaman. Tahajud, hajat, itu tasbih, witir, zikir, Quran, terus semalam-malaman. Yang satu lagi puasa tiap hari. Tidak pernah telat, setiap hari puasa terus. Dan yang ketiga, tidak mau kawin. Dah, daripada kawin kupu-kupu ya sudah, tidak usah kawin-kawinan.
Setelah Nabi mendengar 3 orang ini melakukan cara sendiri-sendiri, beliau lalu memanggil, ketemu dalam satu pertemuan, ditanya, apa betul kalian melakukan ABC seperti ini? Betul ya Rasul. Untuk apa? Agar kami bisa masuk surga, berjumpa dengan Rasulullah nanti di surga. Kalau saya biasa-biasa saja seperti teman-teman, tidak mungkin bisa ketemu Nabi di surga. Kata Nabi, la fakhra, saya tidak membanggakan diri. Bahasa Jawa, aku gak sombong rek. Saya ini lebih takwa kepada Allah. Saya lebih takut kepada Allah daripada kalian. Tapi cara hidup saya tidak seperti kalian. Lalu lanjutannya hadis seperti ini. Lakinni ana usolli wa anamu wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa. Akan tetapi sungguh saya sudah sholat malam. Saya juga tidur. Semalam-malaman saya bagi kapan waktunya tidur, kapan waktunya bangun malam, qiyamul lail. Wa asumu wa uftiru, saya juga berpuasa, saya tidak puasa. Kita tahu Nabi Muhammad kalau berpuasa setelah Ramadan ada Syawal 6 hari. Ada nanti Muharram 10 hari, ada nanti Dzulhijjah, Arafah, ada Senin Kemis, ada Bid 3 hari. Tapi lainnya tidak puasa Nabi. Wa atazawwaju nisa, kata Nabi, saya pun juga kawin, menikahi perempuan. Seperti kita maklumi, mohon maaf, Nabi Muhammad berestri Bu Khadijah sampai beranak 7 orang anak. Sepeninggal Bu Khadijah wafat, kemudian Nabi kawin di Medina itu sampai 9 istri. Nah, maka penutup hadis itu, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang enggan menikah, tidak mau menikah, itu berarti tidak mengikuti sunnahku. Sampai diancam kalimatnya falaysa minni, tidak termasuk golonganku. Ada yang mengartikan tidak memperhatikan, mencontoh perilakuku. Ada yang mengancam tidak termasuk golongan umatku. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudari yang mohon maaf sampai hari ini belum menikah, berusahalah untuk menikah. Karena ini perintah Allah, perintah Rasul dan sunnah Rasul. Jodoh memang di tangan Tuhan. Tapi ada kemauan, ada keinginan, dan ada usaha lahir batin berdoa kepada Allah agar diberi jodoh. Maka kepada orang tua yang sudah diberi amanat anak-anak sudah cukup waktunya, kewajiban kita yang terakhir adalah menikahkan anak-anak kita kepada ini. Jadi kesimpulannya, dalam kaitan ini, menikah adalah melaksanakan perintah Allah dan menjalani sunnah Rasulnya. Yang kedua, pada dasarnya, menikah dalam agama Islam memang bersifat monogami. Suami 1, istri 1. Namun dalam keadaan tertentu Islam membolehkan poligami 1, 2, 3, dan 4. Masna wa sulasa wa ruba. Insyaallah besok-besok kita akan kembangkan ini. Yang ketiga, menikah dengan baik dan benar, niat yang baik, aturan ditaati, Allah akan melampaukan rizki kepada suami istri ini. Ini sudah terbukti banyak sekali. Yang keempat, menikah akan dapat mengendalikan hawa nafsu dengan baik sebagai kunci keselamatan hidup. Dan yang kelima, agama Islam mengarahkan umatnya menuju keseimbangan lahir dan batin. Bahkan nafkah lahir ini adalah duniawi, nafkah batin satu diantaranya nikmat bisa menyalurkan nafsu biologis seks sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, ini perintah. Sekarang larangannya. Mohon maaf kalau ini kita bicarakan di akhir pembicaraan kita adalah larangan kita menyalurkan nafsu biologis di luar hukum, di luar peraturan, di luar hukum agama, yakni zina. Di surat Al-Isra ayat 32 Allah pesan betul, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu sekalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Fahisyah ini ku keji, sudah kotor, jembek, risih.
Sa'asabila, seburuk-buruk jalan. Definisi zina, ya bertemunya dua alat kelamin laki perempuan tidak melalui hukum agama yang sah pernikahan tadi itu. Nah itu saja kesimpulannya. Itu adalah zina. Lam yanzil au lam yanzil. Maaf, hadisnya mengatakan bisa orgasme atau tidak. Tuh bisa turun sperma, sel telur apa tidak. Bertemunya dua senjata tanpa alaleng tu laki perempuan tanpa bernikah, itulah definisi zina. Oleh Allah dikatakan jangan sekali-kali kalian mendekati. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Karena Nabi karena itulah agar supaya tidak dekat, Nabi lalu memberi peringatan kepada laki perempuan jangan berduaan tanpa mahram. La yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang laki-laki bersunyi diri dengan seorang perempuan kecuali harus ada mahramnya. Orang yang haram dinikah. Ya siapa orang yang haram dinikah? Ya keluarga ini. Kalau kita laki-laki, ya ibu kita, nenek kita, mertua kita, bibi kita, bude kita, saudara perempuan kita, menantu kita, ini mahram. Kalau laki, kalau perempuan ya jenis laki. Jangan berduaan laki perempuan kecuali ada mahramnya. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana pacaran menurut Islam, ya sebenarnya Islam tidak mengajarkan pacaran. Kalau melihat hadisnya Nabi, kalau apel kepada si doi, ya bawalah bapak, kakak atau adik laki-laki untuk penengah. Gitu. Gawo, jangan berduaan. Ini pesan Nabi. Kalau sudah berduaan di hadis yang lain, orang yang ketiganya, makhluk yang ketiga adalah setan. Dikipas, mendekat, jempok, cipok, jelus. Naudzubillah min dzalik. Itu pesan Nabi. La ayyutokna, coba ini, maaf ini berat ini. Hadis ini, la ayyutokna ra'su ahadikum bimahitin min hadidin khairun min ayyamas samra'atin la tahillulah. Coba anak-anak muda ya, adik-adik. Sungguh seandainya kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi. Ini jarum. Kalau saya besarkan logamnya ya linggis. Itu lebih baik daripada dia menyentuh orang perempuan yang tidak halal baginya. Menyentuh saja, salaman saja. Lebih baik kepalamu ditusuk dengan linggis jeros daripada nanti di akhirat lebih berat siksanya gara-gara menyentuh perempuan yang tidak halal. Masya Allah. Ini ancaman Nabi mengingatkan kepada kita agar tidak jablas tadi itu. Jadi direnggangkan kalau sekarang zaman pandemi corona ini ada istilah physical distancing, jaga jarak. Barangkali ini hadisnya ini jaga jarak. Laki perempuan jangan dekat-dekat, harus ada pembatasnya, mahram. Sebab kalau nanti dekat jempok-jempokan ini lebih baik sirai ini dicocos dengan linggis. Jangankan dengan linggis ditotok tek aduh. Apalagi jeros. Kata Nabi. Nah, hadis-hadis seperti ini barangkali tidak pernah didengar oleh anak-anak zaman milenial sekarang itu. Paling tidak Bapak Ibu, mari kita jaga anak cucu kita. Kemarin sudah saya sampaikan penutup yang ketiga kemarin, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga anak-anak kita, keluarga kita. Kalau nanti terjadi seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Kalau tidak kita selaku orang tua. Naudzubillah. Karenanya penyaluran nafsu biologis ini benar-benar harus terkontrol dengan baik. Tanggung jawab kita selaku orang tua. Nih ya. Nah yang terakhir ada juga larangan di samping zina. Kalau zina itu jenis laki perempuan tanpa nikah. Nah sekarang sesama jenis sedang marak ini. Yakni sekarang sudah muncul LGBT, lesbi,
gay, transgender, LGBT, bisex ya, dan transgender. Ini penyakit yang dulu bermula menyebar pandemi zaman Nabi Lut. Surat An-Naml dan surat Al-A'raf ini. Ayatnya itu. Cerita Allah yang ceritakan. Waluton idh qala liqaumihi atatuna al-fakhishata wa antum tubsirun. Ainakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Muhammad, ingatkanlah umatmu akan kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu sedang kalian melihatnya? Mengapa kalian mendatangi laki-laki sama laki-laki untuk memenuhi nafsu kalian, bukan mendatangi wanita lain jenis? Sebenarnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatan kalian. Mulai zaman Nabi Lut itulah penyimpangan seks terjadi. Yang laki-laki senang laki-laki, homoseks, yang perempuan senang dengan perempuan, lesbi. Diingatkan sudah tidak mampu lagi merubah dirinya, azab dari Allah datang. Brek. Seluruh umat Nabi Lut yang menyimpang seksnya ini hangus hancur. Satu kota Sodom, Sodom. Dan yang kedua Gomorrah. Yang di Sodom ini laki-laki sama laki-laki homoseks. Oleh Allah diturungi hujan. Semula hujan air, berubah hujan es, hujan batu, cemet, ceret. Cemet-met itu sudah. Itu yang di Sodom. Kemudian yang Gomorrah banyak LSB. Oleh Allah kemudian digoncang. Yang di Gomorrah ini dikocak ya, dikocak. Gempa bumi, orok-orok dibalik prek. Yang atas di bawah di atas. Dan yang di Sodom Gomorrah ini yang hujan batu itu met. Termasuk mohon maaf istrinya Nabi Lut kena lesbi. Oleh karena itu hati-hati mendidik anak-anak kita, Bapak Ibu yang saya hormati. Laki-laki hendaknya dikembangkan sifat kelaki-lakiannya, kejantanannya. Demikian juga yang perempuan. Harus diasah kewanitaannya yang lemah lembut. Sampai Nabi agar umat beliau tidak terkena azab seperti azab yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut. Sampai Nabi menyatakan ancaman seperti ini. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Barang siapa di antara kalian mendapati ada orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, homoseks atau lesbian, bunuhlah pelakunya dan yang dilakukan. Dua-duanya bunuh, kata Nabi. Masya Allah. Ini ancaman berat bagi Nabi. Dari Nabi. Waman wajadtumuhu waqa'ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimah. Ini lebih-lebih ini. Barang siapa yang mendapatkan seorang menyetubuhi binatang, bunuhlah orang itu, binatangnya juga dibunuh. Jamaah sekalian, ternyata di akhir zaman ini apa yang diancamkan Nabi sudah ada. Laki senang menyalurkan nafsu dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, menyetujui binatang sudah ada. Naudzubillah. Ini jaga keluarga kita. Sekali lagi jaga keluarga kita agar tidak terkena azab seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan ini. Karena itu dalam hal pengembangan kelaki-lakian dan kewanitaan Nabi sampai mengancam lagi. La'ana Rasulullah al-muhannisin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Akhrijuhum min buyutikum. Rasulullah melaknat kepada laki-laki. Artinya mendoakan buruk kepada orang laki-laki yang berkelakuan seperti perempuan, orang perempuan yang berkelakuan seperti laki-laki. Keluarkanlah mereka dari rumah kalian sampai diusir. Bahasa Jawanya, ojo sampai anak-anak kita niki lanang medoi wedok ngelanangi. Baik penampilannya, pakaiannya, tingkah lakunya. Jadi laki-laki harus kita bimbing dengan pakaian laki-laki, mainan laki-laki, kejantanannya berkembang. Begitu juga perempuan, lemah lembutnya, kewanitaannya, feminitasnya, ini berkembang. Sehingga tidak sampai apa yang disabdakan Nabi ini
Sampai-sampai kalau ini sudah nggak kena didandani, sudah keluar, usir saja dari rumahmu. Nanti akan mendatangkan laknat. Jamaah sekalian yang saya hormati, sekedar peringatan ya, kalau tadi itu ada firman Allah jangan dekati dengan zina, Nabi kemudian memagari jauh-jauh agar supaya tidak mendekat ke titik sentral Z, maka Nabi magari. Apa itu? Coba lihat hadis ini, terjemahnya saja langsung. Telah tercatat pada anak Adam bagian dari zina. Kalau zina secara fikih tadi itu bertemunya dua kemaluan, dua senjata laki perempuan tanpa nikah. Tapi di luar ini ada istilah zina yang pasti juga mengenai anak Adam. Apa itu? Zina mata, yaitu melihat lawan jenis dengan syahwat. Telinga zinanya mendengar, lidah zinanya berkata, tangan zinanya menyentuh, kaki zinanya berjalan ke sana, hati zinanya ingin dan ngelamun yang tidak-tidak. Dan yang melaksanakan mempraktekannya, kata Nabi, adalah kemaluan. Benar apa tidak? Kata Nabi. Jadi maaf, titik Z tadi itu akan terjadi yang melalui anggota tubuh ini. Mata dulu, telinga dulu, lidah dulu, hidung dulu, tangan dulu, baru kemudian tembak. Nah karenanya puasa Ramadan menurut Imam Ghazali berusahalah untuk masuk tingkat kedua, yakni seluruh panca indera dikendalikan untuk lebih mampu melakukan kebaikan dan menghindarkan kemaksiatan. Itu antara lain. Maka di antara tanda ahli neraka, fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Karena kita bicara tentang murka Allah, nanti ujungnya neraka itu ada dua, yakni mulut dan kemaluan. Maka di ayat ini Allah mengatakan, adapun orang yang durhaka, melampaui batas pager, mengutamakan kesenangan hidup duniawi saja, sungguh neraka jahanam tempat tinggalnya. Ini togo, tidak peduli hukum, peraturan, apapun norma, tidak peduli, langgar batas. Untuk apa? Kesenangan duniawi yang diarahi, yang diinginkan. Sebaliknya tanda ahli sorga, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada kedudukannya, takwa Allah, istighfar, menahan, lebih mampu menahan hawa nafsunya, masuk keluar masuk mulut dan kemaluan, surgalah tempat tinggalnya. Surat An-Nazi'at ini mari kita jadikan pedoman hidup, maka mengkerucut akhirnya kepada doa khas Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Sudah 22 hari malam ini hadis ini kita baca kali 3, 66. Ramadan tahun ini 30 hari. Kalau kita rutin baca tiap malam, berarti 3 kali 30, 90 kali selama Ramadan doa ini kita baca. Maka selesai Ramadan nanti, harapan saya sampai 4 kali pertemuan saya sampaikan, berseyogyanya mari kita teruskan. Untuk kita jadikan bacaan harian doa kita setiap habis sholat, sekaligus kita pahami artinya, maksudnya kita jadikan moto tujuan hidup kita. Tauhid adalah pondasi hidup kita. Istighfar, kita merasa tidak bisa menjadi makhluk yang bersih, kita selalu salah mohon ampun kepada Allah. Kita cari ridho Allah agar masuk surga dengan cara meningkatkan takwa Allah dan budi pekerti yang baik. Kita hindarkan kemurkaan Allah agar kita tidak masuk neraka nanti dengan cara lebih mampu mengendalikan mulut dan farji kita. Jamaah sekalian, maka dari sini saya berharap semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat ridhonya kelak kita akan masuk surga, terhindar dari murkanya agar kita tidak masuk neraka, dan hidup kita selamat, sukses, husnul khotimah di dunia sampai di akhirat nanti. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita tutup kajian malam hari ini dengan tetap membaca doa daf'il bala, karena suasana pandemi corona ini masih belum stabil, masih belum menurun, terus naik-naik. Secara internasional pengaruh penyebaran COVID-19 terus naik di semua negara. Indonesia secara nasional tambah juga banyak yang terpapar. Jawa Timur provinsi kita juga semakin tambah naik. Kabupaten kita Sidoarjo masuk PSBB kedua ini juga tambah naik. Maka ikhtiar lahir sudah semampunya kita ikuti, tetap kita berdoa mohon dihindarkan dari bala ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamadatil a'da. Allahumma adfa' annal ghalaa wal balaa wal wabaa wal fakhshaa wal munkara was suyufal mukhtalifata was syadaida wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna hadzal bala wal waba wal qahta wat ta'un innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallama ajma'in. Allahumma rabban nas mudhibal bas antas syafi la shifaa illa shifauka. Isfi amradona ya Allah, isfi amradona, isfi amradona, shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf dan terima kasih. Sampai ketemu lagi Kamis yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.